Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Josephine Cantika Florencia dari NIM 202212006. Di sini saya akan mempresentasikan suatu produk dari hasil karya saya sendiri loh. Yuk, join dengan kami. Yang pertama, kami akan mempresentasikan produk makanan. Apa ya kira-kira produk makanan yang akan aku buat? Nah, di sini saya memilih produk makanan yaitu membuat nugget tahu crispy. Jadi, secara ini kan kita baru tahu kalau nugget itu terbuat dari bisa daging ayam, daging sapi, ataupun daging lainnya. Tapi di sini aku akan membuat suatu produk yang berbeda dengan produk lainnya, yaitu nugget dari tahu crispy, dari bahan dasar tahu sendiri. Nah, di sini dari PPT yang saya sajikan, itu ada 10 bagian yang akan nanti saya sampaikan di dalam PPT ini. Yang pertama ada ide bisnis, latar belakang, misi dan misi, analisis SWOT, analisis risiko dan solusi, proses produksinya bagaimana, ada modelnya juga, target penjualan bagaimana, pemasaran, dan yang terakhir yaitu adalah penutup. Nah, untuk bagian yang pertama, kita akan membahas ide bisnis. Ide bisnis di sini, saya memilih untuk menjual nugget tahu crispy yang enak. Nah, alasan saya memilih produk tahu crispy, kenapa? Kita akan masuk ke tahap bagian latar belakang. Karena saya berpikir, banyak di kota Kudus, kalangan milenial itu yang suka dengan wisata kuliner. Nah, di sini muncul ide baru untuk menciptakan suatu ide yang dapat menarik pembeli, banyak menarik generasi milenial untuk dapat dikonsumsi. Nah, produk ini nugget tahu ini dapat menjadi makanan ringan untuk bersantai dan mudah dipasarkan menurut saya. Karena makanan nugget tahu ini cocok buat kalangan baik orang tua, anak-anak, serta para muda-mudi. Karena makanan ini adalah makan ringan. Nah, produk ini kita tawarkan berupa inovasi baru yang ada di dunia kuliner karena berbeda dengan yang lain, nugget-nugget yang lain. Nah, di sini nugget saya itu kan tadi sudah saya jelaskan bahwa menggunakan dasar tahu yang di dalamnya ditambahkan dengan beberapa sayuran di dalamnya seperti wortel, pisang wortel, dan daun bawang sedikit lah. Nah, tahu crispy ini kami jual dengan harga 15.000 dengan mendapatkan satu patch yang isinya 10 buah nugget tahu crispy. Di sini saya menerapkan dengan promosi yaitu dengan sistem pre-order. Artinya dengan PO kita akan meminimalisir kerugian akibat produk yang tidak terjual dan mungkin ke depannya nanti kita bisa membuat stand ataupun di tempat yang strategis. Bisa di kampus, di sekolah, ataupun banyak tempat yang dapat dikunjungi oleh kalangan orang-orang milenial. Di dalam usaha nugget ini, kita berharap dapat membuka lapangan pekerja bagi mahasiswa sampingan. Dia bisa kerja part-time untuk meminimalisir, membantu, misalnya membantu sebagai dana untuk kuliah ataupun yang lainnya. Selain itu, juga bisa meringankan beban dari orang tua untuk membiayai kita. Nah, untuk tahap yang kedua, yaitu ada visi dan misi dari saya mendirikan suatu produk ini. Yang pertama yaitu visi. Apa sih visi? Visi itu adalah suatu tujuan. Yaitu tujuan dari kami yaitu menciptakan produk makanan yang sederhana dan berkualitas serta disukai banyak masyarakat dengan mengedepankan tampilan yang menarik dan unik. Nah, untuk misi, yaitu cara kita bagaimana kita meraih tujuan tersebut. Yang pertama yaitu menjaga kualitas produk agar produk yang berkualitas. Kedua, terus melakukan inovasi-inovasi agar selalu menarik minat beli masyarakat. Yang ketiga, selalu membuat kesan yang baik kepada setiap pelanggan. Dan yang keempat, menyediakan layanan yang baik terhadap konsumen. Serta memberikan saran kepada bukan memberikan ya, berarti serta menerima saran dari beberapa banyak konsumen. Bagian yang keempat yaitu analisis SWOT.
itu SWOT. SWOT itu adalah analisis terkait dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan terhadap zaman sekarang. Yang pertama kita akan membahas SWOT. Strength dulu ya, bagian dari SWOT yaitu strength. Strength itu adalah kekuatan. Strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk kita yaitu produk dengan inovasi yang baru di dunia kuliner. Selain itu, produk kami tidak menggunakan bahan pengawet dan harganya terjangkau serta sehat dan bergizi. Untuk analisis SWOT yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk kami yaitu tidak tahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet ya dari tadi. Dan kelemahannya juga produk kami itu kurang nikmat jika dikonsumsi dalam keadaan dingin. Nah, untuk opportunity atau peluang dari produk kami yaitu eh, peluang produk ini sangat besar karena kita melihat inovasi ini belum banyak ditemukan di daerah Kudus. Jadi saingan pada produk ini dirasa belum banyak. Jadi peluangnya cukup besar ya. Untuk analisis SWOT yang keempat, yaitu ancaman dari produk ini datang dari konsumen kita. Karena banyak dari kalangan milenial yang sudah bosan tapi akan berpindah ke tempat lain dengan inovasi yang lebih terkini. Nah, untuk tahap yang kelima yaitu kita masuk ke analisis resiko dan solusinya. Yang pertama, barang yang tidak laku. Bagaimana sih kita mengatasi solusi resiko tersebut? Yaitu dengan memanajemen usahanya perlu ditingkatkan. Artinya dengan sistem pre-order tadi. Jadi jika ada pesanan kita baru buat, jika ada pesanan kita buat. Boleh stok, tapi stoknya tidak terlalu banyak. Jadi diminimalisir dengan keadaan yang ada. Resiko yang kedua yaitu terdapat pesaing. Solusi kita yaitu meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepada konsumen. Analisis yang ketiga yaitu terkait dengan analisis resiko dan solusinya. Yang ketiga yaitu konsumen yang mulai bosan dengan rasa produk. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Kalau saya mengatasinya yaitu dengan melakukan inovasi bentuk rasa kepada nugget. Jadi menciptakan rasa nugget yang semakin hari semakin enak ya, semakin berkualitas dan semakin rasanya itu bisa dirasakan oleh para konsumen yang mulai adanya peningkatan. Nah, selanjutnya yaitu untuk proses produksinya itu ada bahan-bahan, ada alat-alat, dan proses produksi. Di sini kita akan menyampaikan bahan-bahan terlebih dahulu. Bahan-bahannya itu ada tahu putih, udang kupas, telur ayam, wortel, daun bawang, bawang putih, telur tepung terigu, lada bubuk, penyedap rasa, dan tepung panir. Untuk alat yang dibutuhkan untuk proses produksi nugget tahu crispy yaitu ada kompor, teflon, kukusan, nampan, parutan wortel, sutil, panci, tusuk sate, staples, mika, label, dan plastik kecil. Nah, untuk proses produksi di situ sudah terlampir dengan rebus tahu putih di dalam panci selama 15 menit lalu angkat dan tiriskan. Nanti saya jelaskan lewat gambarnya. Nah, terkait proses pembuatannya, yang pertama yaitu kita siapkan dahulu semua bahan yang akan kita pakai untuk pembuatan proses nugget tahu crispy. Yang pertama itu ada tahu, telur, bumbu-bumbu yang lain, dan tepung panir, serta yang lainnya. Habis itu, siapkan bahan-bahannya, ada tepung terigu, 1 bawang putih, dihaluskan, 1 sendok garam, 1 sendok kaldu bubuk, dan 1 sendok lada. Habis itu, baru kita melakukan proses yang pertama dahulu, yaitu menghancurkan tahu. Tahu yang tadi sudah disiapkan, kita hancurkan terlebih dahulu sampai halus. Baru masuk ke step yang kedua. Nah, untuk step yang kedua yaitu masukkan wortel yang tadi sudah diiriskan dengan daun bawang ke dalam tahu yang sudah dihaluskan tadi bersama dengan bumbu-bumbu yang sudah disiapkan tadi, ada garam, ada kaldu dan lain sebagainya, dimasukkan jadi satu ditambah dengan 1 butir telur. Sehabis itu dihaluskan sampai halus. Kalau sudah halus, kita siapkan loyang. Loyang yang sudah diolesi dengan minyak, habis itu adonan tadi yang sudah dihaluskan, dituangkan ke dalam loyang.
untuk dikukuskan. Nah, sebelum mengukus, kita harus siapkan dahulu. Apa itu? Yaitu panci yang dibuat untuk mengukus. Kita panasi dulu pancinya, diisi dengan air ya. Habis itu masukkan loyang tadi yang sudah kita tuangkan isian nugget tadi, kita masukkan ke dalam panci kukusan. Nah, kita memerlukan waktu 20-30 menit untuk menunggu nugget tadi sudah siap matang. Nah, kalau sudah 20-30 menit, kita diamkan dahulu supaya nugget tahu itu dalam keadaan dingin. Baru kita iris-iris sesuai dengan selera kita irisannya. Nah, kalau sudah, kita buat tepung terigu yang dikasih air secukupnya. Untuk apa? Untuk bauran. Supaya nanti kalau digoreng, nugget itu tidak pecah. Intinya kayak gitu, tidak ambiar lah. Nah, untuk itu baru kita baurkan ke dalam nugget yang tadi sudah ditiriskan dalam bentuk kecil-kecil tadi. Habis itu diolesi dengan tepung panir. Nah, step yang terakhir yaitu kita dalam step penggorengan. Jadi, nugget yang tadi sudah kita olesi dengan tepung panir tadi, kita goreng tetapi dengan panas kompor yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu kecil. Dalam keadaan sedang kita goreng. Nah, itu adalah proses gambar yang saya buat disajikan dalam siap saji ya, nugget tahunya. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita masuk ke modal. Modal awal untuk 15 pitch yaitu sekitar 5.000, jadi dikalikan itu sekitar 75.000. Di sini modal awal itu saya kira-kira di mana satu pitch-nya itu yang isinya 10 nugget tahu itu sekitar 5.000 modal awal yang digunakan. Jadi 15 pitch dikali dengan 5.000 yaitu 75.000 katakanlah jika saya membuat 15 pitch. Nah, untuk harga jualnya tadi saya sudah tetapkan yaitu sekitar 15.000 per pitch-nya. Untuk modal pemasaran seperti media sosial dan brosur, saya memerlukan 10.000 untuk 15 pitch tadi. Jadi, modal keseluruhan untuk modal awal untuk membuat 15 pitch nugget tahu crispy yaitu sekitar 85.000. Nah, bagian selanjutnya yaitu kita akan masuk ke dalam riset pencarian nugget. Di mana survei terhadap 25 orang secara acak, saya melakukan survei dengan 25 orang secara acak, mengenai bagaimana jika ada yang menjual nugget ini dan hasilnya seperti grafik berikut ini. Nah, itu ada beberapa grafik yang dihasilkan dari survei 25 orang, di mana setiap harinya itu semakin baik ya, semakin meningkat. Ada peningkatan setiap harinya dalam penjualan nugget ini. Nah, untuk selanjutnya, saya akan masuk ke dalam target penjualan. Saya mempunyai target penjualan selama 2 minggu, saya akan menjual 50 patch tahu nugget crispy. Di mana omset yang saya gunakan 750.000. Itu omset yang saya peroleh atau pendapatan yang saya peroleh. Itu didapat dari 50 pitch dikali dengan 15.000 harga jualnya tadi. Nah, untuk profitnya kita memperoleh 450.000. Dari mana? Kalau tadi 15 pitch kita memperoleh modal awal 85.000. Jadi di sini katakanlah untuk 15 pitch kita memerlukan modal awal sekitar 300.000. Jadi profit atau labanya 750.000 dikurangi dengan modal awal, jadi kita peroleh sekitar 450.000 modal laba ya, profit atau labanya. Nah, untuk tahap yang ke-9 yaitu kita akan masuk ke pemasaran. Bagaimana sih pemasaran yang saya terapkan supaya produk tahu nugget saya dapat terjual dengan bersih? Yang pertama yaitu dengan membuat media sosial yang terkonsep dengan tampilan yang bagus. Itu konsep pemasaran saya. Yang kedua, menjalankan iklan dengan jangkauan wilayah sekitar. Jadi bisa orang-orang di sekitar, bisa misalnya kalau saya di kampus, berarti saya bisa menyampaikan atau menjalankan iklan yang saya buat di teman-teman kampus, seperti itu. Terus yang ketiga pemasaran yang saya buat yaitu dengan mencetak brosur dan ditempelkan atau diberikan kepada orang-orang. Bisa kita berikan ke teman mahasiswa kampus Universitas Muria Kudus, bisa sebagai teman gereja ataupun teman organisasi yang lain. Nah, kita sampai ke dalam penghujung bagian akhir, yaitu apa? Penutup.
Penutup di sini yaitu adalah saya berharap dari saya membuat produk nugget tahu tersebut dapat memberikan pengalaman kepada para penonton ataupun pada orang-orang sekitar tentang cara mencari peluang usaha yang baik, yang tepat, dan nantinya dapat menjadi suatu usaha yang lebih besar. Di mana selain itu kita juga bisa bekerja sama dalam sebuah tim yang baik dan bagaimana kita bisa mengetahui cara memasarkan suatu produk kita dengan secara tepat. Terima kasih. Sampai jumpa.